washabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ibu bapak ma'asyiral muslimin jamaah salat Isya dan tarawih yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kembali kita haturkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh atas karunia Allah di malam hari ini kita masih sehat walafiat dan alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan salat Isya kita tadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah limpahkan pula kepada keluarga beliau, juga sahabat beliau, para tabi'in, para alim ulama, dan semoga terlimpah ruah pula kepada kita sekalian yang hadir di kesempatan di malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah beberapa di antara kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nuwun sewu Bapak Ibu, panjenengan mulai puasa Ramadan tanggal pinten? 11. Oh. Nek tenggen kula tanggal setunggal. Panjenengan tanggal setunggal iki tanggal 11 Ramadan acaranya napa? Bapak Ibu, mangke panjenengan di salat tarawih nggih. Salat tarawih kalau di Masjid Arafah berapa rakaat? 11. Oh, nek tenggen kula namung 8 rakaat. Oh sami Mas. Oh sami. Ditambah witir 3. Nggih, Bapak Ibu, alhamdulillah kita nyaman di masjid ini. Mudah-mudahan barokah ibadah kita dan semoga bagi panjenengan yang hari ini sudah puasa hari pertama, semoga puasa panjenengan tidak hanya sah tapi juga diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, baginda Rasul pernah bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di bulan Ramadan karena Allah, di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadisnya sahih. Nah Bapak Ibu, panjenengan nanti perjalanan paling jauh berapa tahun? Oh. Atau begini, Nong Sewu, kalau masjid ini minat tanggal pinten ya Pak? Ulang tahun masjid tanggal pinten ya? Betul bisa lagi. Atau gini, dalam rangka ulang tahun masjid rumah sakit Jebukan dalam rangka ulang tahun atau dalam rangka 17-an teman Kabir. Bapak panjenengan 17-an biasanya bulan apa? Oh Agustus, oh, berarti sami gitu. Nah, misalnya dalam rangka 17-an diadakan gerak jalan santai, hadiahnya 1 tiket umroh, 2 motor matic baru, 3 TV flat 40 inci. Gerak jalan santai start dari Masjid Arafah, finish di Wates misalnya gitu. Oh kurang lebih Pak. Itu kira-kira nyampenya berapa lamanya? Atau kalau terlalu jauh gini saja, goes, ya, sepeda gembira dari sini nanti finish di Surabaya. Bapak Ibu, itu sudah jauh, tapi perjalanan ya gak sampai 1 hari. Ya. Nah, ternyata kalau kita berpuasa Ramadan 1 hari dengan sepenuh iman dan puasanya karena Allah, maka Allah akan menjauhkan kita dari neraka jahanam sejauh 70 tahun perjalanan, insyaallah. Nah maka Bapak Ibu, panjenengan ada yang puasa hari ini, ada yang besok. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Bapak Ibu, kalau panjenengan mengikuti ulama yang menggunakan metode hisab, maka panjenengan benar, puasanya mulai hari ini. Kalau panjenengan mengikuti ulama yang menggunakan metode ruqyah, maka benar, panjenengan puasanya mulai besok. Tetapi banyak orang yang berpuasa mulai hari ini. Kenapa? Agar 30 hari. Nah, kalau puasa 1 hari dijauhkan dari neraka 70 tahun perjalanan. Nah, kalau 1 bulan 30 hari berarti 30 pengke 70 pinten? 3100 tahun perjalanan. Luar biasa. Itu kira-kira jauhnya seberapa ya?
Belum lagi Allah juga memberikan hadiah sebagaimana sabda Rasul, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu mattaqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Bahkan Rasul juga bersabda, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu mattaqaddama min dzambi. Barang siapa menegakkan malam-malam di bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Maka Bapak Ibu, mestinya kita senang karena dosa-dosa kita akan diampuni. Nah, kula nyuwun pirsa panjenengan Bapak Ibu yang tidak punya dosa, adakah angkat tangan? Tidak ada yang angkat tangan. Atau ini pertanyaannya salah. Bapak Ibu yang punya dosa ada? Angkat tangan. Yang merasa punya dosa hari ini, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alhamdulillah banyak yang tidak angkat tangan. Mudah-mudahan barokah hidupnya. Bapak Ibu, Rasulullah pernahkah berdusta? Gak pernah. Maka kata-kata beliau benar, wallahi benar. Maka jika kita berpuasa dengan sepenuh iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan ampuni dosa-dosa kita telah lampau. Namun dong saya Bapak Ibu, kalau misalnya kita berpuasa kemudian setelah tarawih, karena begini, ibu-ibu nong sewu, Bu panjenengan wungu untuk menyiapkan santap sahur pukul pinten Bu? Jam 3. Oke, jam 3 kemudian masak, kemudian masak selesai suami dibangunkan, kemudian setelah suami bangun dan santap sahur panjenengan terus sare napa nggih dahar? Oh, ikut dahar. Kemudian setelah itu tidak ke masjid, panjenengan ketika suami berangkat ke masjid, panjenengan terus sare napa tidak ke masjid? Nggih, tidak ke masjid. Kemudian setelah sampai di masjid, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Bapak Ibu, sholat sunnah fajar atau sholat rawatib qobliyah subuh itu fadilahnya apa? Seperti lebih baik daripada dunia seisinya. Itu baru sholat sunnah, apalagi sholat fajarnya, sholat subuhnya. Kemudian setelah sholat subuh selesai, kemudian ada kultum, ibu-ibu terus kondur atau menyimak kultum? Menyimak kultum. Terus setelah menyimak kultum selesai, suami pulang, panjenengan terus pulang atau tadarus? Tadarus. Nah, kemudian kenapa tadarus? Karena pengen di masjid sampai matahari terbit. Kenapa? Karena Rasul pernah bersabda, barang siapa salat subuh berjamaah di masjid, kemudian duduk i'tikaf di masjid sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya pahala seperti pahala berhaji dan berumrah sempurna. Rasul mengatakan sempurna 3 kali. Maka banyak orang yang kemudian tidak terus pulang tapi nunggu sampai syuruk terus sholat 2 rakaat. Nah, kemudian ibu-ibu setelah sholat syuruk terus kondur, apakah terus sare apa nyupir rumiyin? Nyupir itu nyuci piring. Oh, nyuci piring rumiyin. Dipencuci piring, terus nyuci pakaian, terus nyapu. Setelah itu baru siram. Setelah siram terus sare boten. Tapi sholat duha. Nah, setelah sholat duha terus napa nggih? Sendi-sendi ngoten niku terus bablas katuron. Wungu jam 11 siang kok ngeraos luwe terus damel sekul goreng, terus damel es teh leci. Kemudian di pada sumujuk nembe kemutan, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kan sudah mulai puasa Ramadan. Niku nuwun sewu puasane batal apa mboten? Batal apa mboten? Boten, jangan khawatir boten batal. Kenapa boten batal? Amargi kesupen, karena lupa. Rasul mengatakan hukum itu tidak dikenakan bagi orang yang lupa, terpaksa atau dipaksa. Ya, mudah-mudahan kita lupanya sering karena niku rezeki. Tapi Bapak Ibu nuwun sewu, kalau siang Bapak Ibu maaf, ibu-ibu kan yang dikerjakan banyak, yang dipenggalih banyak. Maka mohon Bapak Ibu, terutama bapak-bapak, mohon ibu-ibu jangan disalahkan. Kalau naik motor belok ke kiri, ratingnya ke kanan, itu jangan disalahkan. Karena yang dipenggal itu banyak. Tapi Bapak Ibu non sewu, kalau siang-siang di bulan Ramadan kemudian bos ngapusi,
Niku posone batal apa mboten? Batal apa tidak? Tidak. Jangan khawatir, tidak batal. Tapi pahalanya sudah berkurang sampai habis. Nah, terus kalau Bapak Ibu siang-siang di bulan Ramadan makan daging babi, itu puasanya batal apa tidak? Ya batal wong makan. Bapak Ibu, ada hadis yang penting dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa beliau? Dia adalah sahabat Nabi yang jadi orang yang ke-7 yang masuk Islam. Dan masuk Islam bukan di usia 70 tahun, tapi di usia 17 tahun. Nah, ketika beliau jadi Rasul, Sa'ad bin Abi Waqqas ini masih sangat muda. Nah, pernah suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini meminta kepada Rasul untuk didoakan agar menjadi orang yang terkabul doanya. Dengan kalimat, ya Rasulullah, doakan aku agar aku menjadi orang yang terkabul doanya. Nah, mendengar permintaan ini, mendengar permintaan sahabat dekat ini, Rasul tidak mengatakan, oke mas, siap, jangan khawatir, tak dungake. Tidak begitu. Tetapi beliau mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah SWT. Keluar kembali, Bapak Ibu, saya ulangi, ketika Rasul dimintai sahabat dekat beliau untuk didoakan, Rasul mengatakan, wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, jagalah jangan sampai ada makanan haram yang dikonsumsi, maka niscaya engkau akan jadi orang yang terkabul doanya. Dan demi jiwaku yang ada dalam genggaman Allah, barang siapa memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka amal ibadahnya selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima SWT. Maka Bapak Ibu, menjadi penting bagi kita untuk berhati-hati, karena kalau di hari ini tanggal 1 Ramadan atau tanggal 2 Ramadan kita sengaja makan makanan haram, maka Ramadan kita hilang. Karena amal ibadah kita selama 40 hari berikutnya tidak akan diterima Allah SWT. Maka sangat penting kita perhatikan jangan sampai ada makanan haram yang kita konsumsi. Terakhir sebagai penutup, Bapak Ibu nuwun sewu kula nyuwun pirsa panjenengan kang rumiyin nate nyolong wonten angkat tangan. Zaman dulu pernah mencuri ada angkat tangan? Ada? Enggak ada yang angkat tangan? Ngaku sih. Ibu ada 1, 2 sama saya. Yang lain? Bapak 3, 4, 5. Jenengan dereng nate, Pak? Nah, ngaku kok nate. Ustaz, pernah mencuri panjenengan? Mas Alwi, Mas Imam pernah mencuri dulu? Enggak pernah. Beneran enggak pernah. Enggak pernah nyolong jambu. Masya Allah luar biasa, hatinya bersih. Saya dulu pernah nyolong jambu, nyolong apa meneh sawu. Bu jenengan nate nggih ngoyak-ngoyak Bapak nglolosi tebu. Nate Pak jenengan ngoyak lori. Katanya kalau belum pernah ngoyak lori belum jadi laki-laki gitu Pak. Niku kapan? Dulu. Sekarang apakah masih suka mencuri? Insya Allah tidak. Zaman dulu sudah, itu masa lalu. Yang penting besok tidak lagi. Neng non sewu Bapak Ibu, tentu panjenengan nate mundhut buah di kios buah atau di supermarket. Nate ngicipi? Tentu pernah. Bapak Ibu, ngicipi buah di supermarket itu halal atau haram? 3 menit silakan panjenengan diskusi dengan kanan kiri panjenengan. Monggo dipun bahas. Ngicipi buah di supermarket itu halal atau haram? 3 menit yang akan datang saya akan bertanya, panjenengan yang berpendapat itu halal, saya minta angkat tangan. Yang berpendapat haram, saya minta angkat tangan. Tidak boleh abstain. Kalau abstain nanti maju ke sini push up. Bapak Ibu, ini kita baru belajar. Yang namanya belajar itu menjawab salah itu boleh. Tapi besok kalau ujian tidak boleh salah lagi. Pon 3 menit arafan itu cepat. Bapak Ibu yang berpendapat ngicipi buah di supermarket itu halal, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, hanya 4 orang. Yang 5 yang berpendapat itu haram, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Yang bingung angkat tangan. Malah katanya pripun. Bapak Ibu nuwun sewu, namung kagem panjenengan kan dereng prisa bilih ulama sepakat bulat dan tidak berbeda pendapat bahwa ngicipi buah di supermarket itu kalau minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi kalau tidak minta izin, nuwun sewu itu namanya mencuri. Bapak Ibu nuwun sewu, kalau panjenengan ngicipi buah kelengkeng, biasanya lengkeng yang kita petik, yang kita icipi, kita pilih yang paling kecil atau yang paling besar? Ibu-ibu ngaku Pak yang paling besar. Bapak Ibu, lengkeng yang kita petik, yang kita kupas, yang kita nikmati, yang paling besar tadi yang masuk ke perut kita, itu nanti ikut ditimbang apa tidak? Tidak. Yang kita icipi tadi yang paling besar, yang sudah kita makan, yang kemudian masuk ke perut kita, itu nanti ikut dibayar apa tidak? Tidak. Tadi minta izin apa tidak? Minta izin. Nah, kalau minta izin itu halal, kalau tidak minta izin, nuwun sewu itu namanya mencuri. Nah, kalau dulu pernah mencuri begitu tidak apa-apa, itu dulu. Yang penting besok jangan lagi. Bapak Ibu, dulu ketika kami masih tinggal di utara, di Kota Kusuman, pernah satu ketika saya ngantar istri beli buah di kios buah di Jalan Kolombo. Ketika istri masuk ke dalam untuk milih-milih buah, saya duduk di tepi jalan di atas motor. Di depan saya banyak tumpuan buah-buahan, ada lengkeng, jeruk, mangga, apel, macam-macam. Nah, tapi persis di depan saya ada tumpuan buah kelengkeng. Buahnya besar-besar. Terus kebetulan mbaknya pedagangnya keluar. Saya nanya, "Mbak, kok kelengkengnya api-api, Mbak?" "Iya, Pak, kelengkeng super. Kelengkeng Bangkok, nembe dugi wos wonten, Pak." "Oh, kelengkeng Bangkok, terus ning Thailand." "Nggih, Pak." "Sekilone pinten, Mbak?" "Tasnya awis, Pak, tasnya 7.000 sekilo." "Oh, nggih." "Mbak, nuwun sewu, nek kula ngicipi pareng, Mbak." "Monggo, Pak." "3 nggih, Mbak." "Monggo, Pak." "Bapak Ibu, saya nembung 3 nggih, Mbak." Mbaknya mengatakan monggo, Pak. Nah, karena monggo, Pak, saya cari lengkeng yang paling besar 3. Kemudian duduk di atas motor, saya nikmati, Masya Allah, nikmat sekali. Kenapa nikmat? Karena besar, masih baru dan gratis nih, Pak. Nah, ketika lengkeng yang ketiga selesai saya makan, ikut dulu, mbaknya keluar lagi. Saya nanya begini, "Mbak, pantesan jenengan iku sugih, pinter milih buah, barangnya di api-api, toh jenengan di baik hati, gemar menabung dan tidak sombong. Nek kula ngicipi malih pareng, Mbak." "Monggo, Pak." "Kalih ya, Mbak." "Monggo, Pak." Bapak Ibu, ngicipi buah lengkeng itu 5 butir, minta izin dan diizinkan itu halal. Tapi satu saja, kalau tidak minta izin, nuwun sewu itu namanya tetap mencuri. Karena tumpuan buah lengkeng di kios buah itu bukan barang suguhan, itu barang dagangan. Dan penjualnya gulanya tidak pakai daun tapi pakai uang. Maka monggo Bapak Ibu kita tata lagi, kita jaga, mudah-mudahan mulai tahun ini kita menjadi lebih baik lagi, dan semoga Bapak Ibu oleh Allah kita diperkenankan tetap dalam kondisi sehat walafiat selama Ramadan, sehat walafiat fisik kita, sehat walafiat iman kita, dan sehat walafiat rezeki kita, sehingga kemudian kita bisa menikmati seluruh rangkaian ibadah Ramadan dengan bahagia. Dan semoga di penghujung akhir Ramadan nanti kita termasuk hamba Allah yang terampuni semua dosanya, yang diperkenankan diterima semua amal ibadahnya, dan diizinkan bisa merasakan surga di dunia wal akhir. Mohon maaf atas semua khilaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.